Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Halo, saya Sheila Majid dan anda sedang mendengarkan Shock Celebrity Podcast Sheila Majid. Halo, selamat kembali bersama-sama saya mendengarkan Shock Celebrity Podcast Sheila Majid. Pengalaman waktu era 2000-an ya. Waktu itu ya saya dah membina nama dengan 3 buah album kalau tak salah saya. 4. Dimensi Baru, Emosi, Warna, Legenda dan juga Ratu 1996. Era 2000-an ni saya mengeluarkan sebuah album bernama Kumohon. Dan album ini adalah this is my baby actually, because kali ini saya sendiri yang menjadi penerbit eksekutif. Saya sendiri yang memilih lagu dan membawa the direction of the album lah ya. So it was quite a big pressure on me when I was doing Kumohon. Bagaimana saya mencari lagu itu adalah proses yang sangat lama buat saya, kerana saya ni jenis agak cerewet lah dengan lagu-lagu yang ingin saya menyampaikan, kerana ia harus mempunyai message yang bermanfaat ya. Dan juga saya ni jenis mengambil masa yang lama untuk membuat album, kerana saya ni agak cerewet lah ya. Because to me album itu harus menjadi satu album yang saya berpuas hati sebelum saya mengeluarkan untuk peminat-peminat saya mendengar. Dan proses mencari lagu ni saya selalu memilih lagu yang mempunyai melodi yang sedap. To me the most important thing is first the melody and the second thing is the lyrics. I'm not a person like it's all about the beat. Saya tahu hari ni banyak orang mendengar lagu yang suka dengan beat, but I'm different, you know. Dan untuk mencari lagu-lagu yang bermutu tinggi memang mengambil masa yang lama. Tapi saya percaya kalau kita mencari lagu-lagu yang bermutu tinggi, ia akan mempunyai lifespan yang lama. Because today banyak lagu-lagu yang saya dengar is not memorable. Dia tak melekat dalam fikiran saya dan saya pun tak ada minat untuk mencari lagu itu berbanding dengan dulu. Dulu waktu saya mendengar radio dari rumah sampai ke tempat yang nak saya pergi, mesti ada lagu yang sedap, yang saya kata siapa nyanyi lagu ni, apa nama lagu ni, you know, it will build up my curiosity. But today I don't really get that when I listen to our music. Sebenarnya inspirasi ni datangnya daripada sekeliling lah ya. Saya ni orang yang banyak observe dan saya lihat orang-orang Asia ni suka sangat lagu yang patah hati. Kalau lagu tu makin sakit makin hit. Itu yang apa yang saya that I get from the music industry ya. Jadi kalau lagu patah hati mesti akan mendapat tempat. Kalau nyanyi pasal environment ke atau benda-benda yang luar daripada kisah cerita, kurang mendapat sambutan ya. Jadi saya lihatlah keliling saya tentang kawan-kawan ataupun kadang-kadang kita baca dalam berita perkara-perkara yang terjadi kepada orang, you know, and you think about how can I make a song that people can relate to. So itu yang keluarnya lagu Kumohon. Because bagi diri saya, lagu tu mencerita tentang memberi kekuatan, meminta Allah memberi kita kekuatan melalui ujian-ujian hidup, dan insyaAllah dengan bimbingan Dia kita dapat mengatasi semua itu dan menjalani hidup dengan hati yang tenang. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang semua orang nak. So saya dapati bahawa lagu itu telah banyak membantu orang-orang ramai yang datang kepada saya mengatakan waktu dia down atau waktu mak dia meninggal atau dia abroad, dia rasa homesick, dia orang banyak mendengar lagu-lagu saya lah, dan ia memberi mereka semangat. Alhamdulillah. Apabila saya mendengar tu ya, saya rasa bersyukurlah, kerana bagi diri saya, bukan saya sahaja seorang penyanyi dan penghibur, tapi kalau saya boleh memberi sedikit kenyamanan, a little bit of comfort to people through my songs, itu bagi diri saya syukur Alhamdulillah, because matlamat saya dah tercapai. Ya, macam when I meet students when they live abroad, or people who live abroad, they're working abroad and they come to me and they say, you know, when we are homesick, we always play your song. It gives us comfort. It makes us remember home. Dan bagi diri saya sebagai seorang ibu, saya berasa sungguh bersyukur kerana I can give that to all these kids out there, you know, that feeling that you are all, we remember you, you are all included. And when you already come home, but hopefully inilah sesuatu yang saya boleh bagi untuk memberi kenyamanan untuk kamu orang semua di negara luar.
I have performed with people like Siti Nurhaliza, Krisdayanti, Anggun, but all in different events. Perasaan saya apabila saya diberi peluang untuk beraksi di atas pentas dengan nama-nama besar daripada luar negara, foreign artist, of course I'm excited, sebab kita kenal dengan mereka kan. Dan Alhamdulillah saya dapati the true artists, are the nicest. Mereka tidak mempunyai attitude, tidak mempunyai macam nak memegah-megah diri tu, tak ada lah. They're all very normal and very nice. So to me, I have met many artists in my career, dan saya dapati mereka yang betul-betul the true artists that really care about their art. These are the nicest people. I met Shah Rukh Khan. He's very funny. Walaupun dia baru jumpa saya pertama kali, tapi dia buat joke-joke yang kelakar. Dia tak adalah macam nak malu-malu. And then many, Mayumi Itsuwa, Japanese, very nice lady. Krisdayanti, nice. Rusa Hanaya, Afghan. Those are really nice people. Harvey, are very nice people. But these are the foreigners that I work with lah, yang dah ada nama kan. Ini pandangan saya daripada pendapat saya. Saya lihat bukan saja Indonesia, macam kita tengok Thailand juga. Itu kerana mereka bercakap satu bahasa. Jadi tak kira apa bangsa, mereka mendengar lagu dalam satu bahasa. Either is Thai or Indonesia is Malay. Macam kita berbilang bangsa, tetapi kita dengar banyak lagu-lagu orang putih. Dan kalau lagu-lagu Melayu kita pun, kita dengar Indonesian. So kita ni banyak cabang, tak bersatu in that manner. Dan kita punya apresiasi terhadap seni pun sangat rendah. Dari apa yang saya lihat lah, maaf cakap lah ya. Kita ni suka benda yang macam slapstick. Kita tak melihat hiburan sebagai seni. This is art actually. Dan art needs creativity. Ia kena banyak fikir macam mana nak dapat ilham, macam mana nak menyusun dan segala, supaya seni tu akan keluar dengan cantik, halus, sebab dia kan seni. Tapi hari ni kita tak pandang art as seni. We look at it as just hiburan semata-mata. Dan itu sebab kita banyak nampak macam lebih pada orang kata komedi ya. Dan bagi diri saya, tidak ada salah when you talk about comedy. I have very high respect for comedians because it's not easy to make people laugh. Tapi apa yang saya lihat, orang ramai yang tak ada bakat untuk komedi pun nak jadi komedian. Jadi kadang-kadang bila dia orang bercakap, dia orang ingat itu adalah kelakar, tapi sebenarnya it comes out rude. Jadi sebelum kita nak bercakap, nak ingat, it may be funny to you but it may not be funny to other people. Nak berjenaka ni pun kena hati-hati, because kadang-kadang ia akan keluar salah dan ia menunjukkan nampak biadab ya. So this is the thing that our people need to differentiate between what is hiburan and what is seni. Macam di Indonesia, saya lihat mereka memang menitikkan berat seni. Their culture, they really keep it. Their ethnic culture, mereka memupuk tu dalam hati anak-anak mereka. That so much so, there is one song that they always sing in their Independence Day. Satu lagu itu merangkumi semua dialek di dalam Indonesia, and all the children know it. Macam kita di Kuala Lumpur, kalau orang cakap bahasa Kelantan, kita tahu bahasa Kelantan tapi kita tak faham dialek dia. So this is what I'm saying. Kita ni sebenarnya, orang kita ni lebih beratkan benda-benda yang akademik. Tak salah. Tetapi bukan semua orang is academically inclined. What makes a country is an infusion of all the different industries. Academic, art, science, all this. Ya, so kita kena tengok di mana kekuatan seseorang itu, dan di situ kita memupuknya, and that all comes from school. Sebab apa? Bukan semua anak-anak kita academically inclined, tetapi ada juga yang not academic inclined, tetapi kekuatan dia is in something else, and itu kita mesti tengok. And it has to be vocational, because at the end of the day, all this needs to be infused, and that is what makes the country. Because everybody is running at their own expertise, enhancing their strength, bringing the country up. Not just one part is being looked into and the other part is being left behind. Alright guys, nantikan episod yang akan datang ya.